من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini, sore ini, meskipun hujan sangat deras, tetapi ibu bapak diberikan Allah kekuatan, iman Islam, dan juga keringanan melangkah, semangat thalabul ilmi untuk kemudian bisa mendatangi kajian jelang buka puasa di Masjid Nurul Huda 19 yang insya Allah senantiasa makmur dan penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu bapak, luar biasa hujannya sangat deras. Beberapa hari yang lalu terang ya, mungkin juga karena menjelang bulan Purnawang ya, pertengahan bulan, sehingga tidak hujan. Tetapi sore ini hujan sangat deras. Tetapi kita yakin hujan yang deras ini adalah hujan yang penuh rahmat Allah, sehingga kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang deras ini menjadi hujan yang penuh berkah dan manfaat ya, untuk kita, untuk siapapun ya, terutama juga makhluk Allah yang lain ya. Ya. Baik, Ibu Bapak, 2 minggu yang lalu, 2 Senin yang lalu ya, kita sudah membincangkan tentang Rasulul Azmi yang pertama, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Senin yang lalu kebetulan karena saya berbenturan jadwal, sehingga kemarin Pak Dawang yang mengisi di hari Senin, dan alhamdulillah pada Senin ini saya bisa hadir kembali, bisa bersilaturahmi di tengah-tengah ibu bapak jamaah Masjid Nurul Huda 19. Kali ini kita akan mengingat kembali kisah dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang diutus oleh Allah. Secara khusus misinya adalah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Mungkin kalau ibu bapak teringat, tahun lalu di minggu terakhir kita mendiskusikan kisah Bani Israel, tapi waktu itu belum selesai. Nah, Bani Israel yang kita kisahkan di tahun lalu itulah umat yang kemudian Allah menurunkan Nabi Musa kepada mereka gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa hari ini Bani Israel ini menjadi seperti sekarang ya, menjadi negara Israel yang Zionis, yang kemudian juga seakan lupa dengan sejarah masa lalunya. Nah, nanti kita akan lihat betapa luar biasa kasih sayang Allah kepada yang namanya Bani Israel ini. Tetapi memang ya itu dia, karena lupa sejarah, jadi kemudian ya jadinya seperti yang kita lihat sekarang, menjadi bangsa yang ekspansionis dan orang-orang Palestina Arab menjadi terusir ya dari tanahnya. Baik, Ibu Bapak, kita mulai dari slide ini Nabi Musa dalam tradisi Kristiani maupun Yahudi dikenal juga dengan Moses ya. Nah, bin Imron, bin Kehat, bin Azer, bin Lewi, bin Yakub alaihissalam, bin Ishak alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini keturunan dari 3 nabi ya. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub berarti Nabi Musa ini adalah keturunan yang ke-6 ya. Nah, kemudian dari Ishak ke-7 dan dari Ibrahim yang ke-8. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini adalah saudara kandung dari Nabi Harun alaihissalam. Atau dalam tradisi Yahudi itu menyebutnya dengan Arun ya. Nah, itu adalah Nabi Harun dalam tradisi Islam. Nah,
selisih 3 tahun saja usianya. Jadi Nabi Harun ini lebih tua dari Nabi Musa. Beliau lahir di Mesir sekitar 1400 tahun sebelum Masehi. Jadi jarak beliau dengan kita sangat jauh. Kita sekarang 2025. Nabi Musa itu 1400 tahun sebelum Masehi, sangat lama. Nah, beliau wafat di usia 120 tahun setelah memimpin perjalanan menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan mendampingi kaum yang istimewa tersebut selama 40 tahun. Dan beliau disebut dalam Al-Quran kira-kira 136 kali. Nah, kalau kita lihat garis keturunan, kalau Nabi Musa tidak menurunkan nabi yang lain, rasul yang lain, tetapi Nabi Harun yang menurunkan 2 nabi, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Baik, kenapa kisah Nabi Musa dan Fir'aun penting untuk kita pelajari? Barangkali ibu bapak sudah hafal mungkin kisahnya Nabi Musa. Pun juga adik-adik remaja, juga mungkin adik-adik atau cucu ibu bapak yang sekolah hari ini. Itu sudah selalu diajarkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, tetapi apa sebetulnya nilai penting kita selalu belajar tentang kisah lalu ini? Kisah masa lalu, lebih khusus Rasulul Azmi Nabi Musa ini. Nah, dalam Al-Qasas ayat 3 Allah mengingatkan, natlu alaika min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami membacakan kepadamu Muhammad sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah maksud mengapa Allah mengajarkan, menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada kita. Nah, untuk kemudian kita pelajari. Nah, Ibu Bapak, sosok Fir'aun yang secara khusus disebut oleh Allah, Fir'aun, tokoh ini disebut dalam Al-Quran. Nah, ini tentu kita dalam konteks hari ini tidak hanya kita lihat sebagai tokoh masa lalu, seorang raja yang pernah berkuasa di masa Nabi Musa, tidak sekedar begitu. Tetapi di balik sosok Fir'aun itu ada karakter kepemimpinan Fir'aun yang begitu kejam, yang begitu keji. Dan sangat mungkin karakter pemimpin yang semacam itu muncul lagi di hari-hari kita sekarang atau dalam masa-masa kita hari ini. Nah, ini yang kemudian kita harus bisa mewaspadai. Dan harapannya juga kita bisa menjadi meneladani sosok Nabi Musa yang kemudian bisa mengeluarkan masyarakat, komunitas, rakyat, mungkin hari ini istilahnya, dari tirani seorang pemimpin yang berkarakter seperti Fir'aun ini. Nah, ada satu referensi yang nanti ibu bapak dan mas mbak sekalian bisa cek, apakah valid. Fir'aun yang menjadi ayah angkat Nabi Musa, nanti kita ceritakan kenapa bisa menjadi ayah angkat Nabi Musa, tapi saya yakin ibu bapak juga pirsa. Beliau adalah Ramses II, atau Maremtah, yang hidup ini Tipong, 1500 sebelum Masehi, atau abad 15 sebelum Masehi. Nah, sedangkan Fir'aun yang diajak menyembah Allah oleh Nabi Musa, nah, itu adalah putranya Ramses II. Nah, jadi beda generasi dari Fir'aun. Tetapi nanti bisa dicek lagi dalam literatur yang lain. Nah, seperti apa ibu bapak dan mas mbak sekalian sosok dari Fir'aun dalam Al-Quran, dalam Al-Qasas ayat 4-6, Allah memberikan gambaran sosok Fir'aun ini seperti apa. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi. Nah, jadi satu, karakter Fir'aun ini sewenang-wenang. Nah, yastad'ifu,
wa ja'ala ahlaha syia'an, dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatam minhum, dia menindas segolongan dari mereka. Yang dimaksud Allah di sini adalah Bani Israel. Jadi punya karakter sewenang-wenang, punya karakter suka memecah belah masyarakatnya, kemudian juga suka menindas rakyatnya, begitu kira-kira. Selain itu, dikisahkan juga yudabbihu abna'ahum. Firaun ini juga menyembelih anak laki-laki mereka. Artinya anak laki-laki yang lahir pada masa itu disembelih. Nah, tetapi Ibu Bapak, ada penjelasan dari tafsir bahwasanya kebijakan Firaun untuk apa istilahnya menyembelih atau mengubur hidup-hidup anak laki-laki yang hidup pada masa Fir'aun itu sebetulnya tidak kemudian berlangsung seterusnya. Karena ada satu momen di mana Fir'aun itu diingatkan oleh para penasehatnya. Wahai Fir'aun, kalau semua anak laki-laki yang baru lahir kamu bunuh, maka beberapa tahun lagi kira-kira siapa yang bisa membangun bangunan-bangunan yang berat, seperti halnya mungkin piramid dan sebagainya. Yang punya tenaga adalah orang anak yang muda gitu. Nah, Fir'aun diingatkan itu oleh punggawanya Ibu Bapak. Lalu kemudian dibuatlah kebijakan bahwasanya ada waktu berselang-seling. Nah, ada saatnya di mana Fir'aun memberlakukan kebijakan itu untuk nggak boleh anak laki-laki lahir di tahun ini. Kemudian di tahun depannya boleh begitu. Nah, itulah kenapa Ibu Bapak, ketika Nabi Harun lahir 3 tahun sebelum Nabi Musa, itu Fir'aun belum memberlakukan atau tidak memberlakukan kebijakan itu, sehingga Nabi Harun sehat walafiat, tidak diancam oleh Fir'aun begitu. Nah, berbeda dengan saat Nabi Musa lahir. Nah, pas Nabi Musa lahir, kebijakan Fir'aun ini berlaku begitu. Nah, dalam penjelasan tafsir Bapak, sehingga ya yang terjadi adalah, nah nanti kita akan sampaikan kisah Nabi Musa ini. Nah, kemudian wa yastahyi nisahum, Fir'aun ini membiarkan hidup anak perempuan. Nah, ini yang digambarkan karakter Fir'aun yang kejam, sewenang-wenang. Nah, kemudian innahu kana minal mufsidin, sungguh dia adalah orang yang berbuat kerusakan. Nah, kemudian wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Dan kami, kata Allah, hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir ini. Siapa Ibu Bapak yang tertindas di bumi Mesir? Tidak lain adalah Bani Israel. Jadi ayat ini menggambarkan betapa Allah itu sangat sayang pada Bani Israel. Buktinya Allah ingin membebaskan Bani Israel dari ketertindasan di Mesir saat itu. Nah, kemudian wa naj'alahum al-warithin. Nah, dan hendak menjadikan mereka pemimpin. Nah, al-warithin bisa juga dimaknai pewaris, nggak Ibu Bapak? Nah, di sini kita memahami kenapa orang Bani Israel hingga hari ini selalu merasa merekalah pewaris dari negeri yang dijanjikan, yakni tanah Palestina. Nah, itu salah satunya mereka merasa punya alasan termasuk dalam Al-Quran. Nah, cuman mereka itu lupa sejarah dan sudah terlanjur tersesatkan begitu ya dalam perjalanannya, sehingga Yahudi ini berbeda. Yahudi dulu ini berbeda dengan Yahudi hari ini begitu. Okay. Nah, kemudian dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi tadi, okay? Wa naj'aluhum a'immatun wa naj'aluhum al-warithin. Nah, kemudian wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum. Ya.
dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Nah, ini Allah sendiri yang ingin meneguhkan kedudukan Bani Israel memang di bumi, ya. Dan kami ingin memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman. Haman ini satu sosok yang juga disebut dalam Al-Quran adalah sosok kepercayaan dari Fir'aun, begitu ya. Nah, bersama bala tentaranya, apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Nah, makanu yahdarun. Apa yang mereka takutkan, Ibu Bapak? Yang mereka takutkan adalah mereka akan digulingkan oleh orang lain. Ya. Jadi ada sebetulnya secara sosiologis, Ibu Bapak, Fir'aun dan istilahnya orang yang memimpin Mesir saat itu adalah dari bangsa Kipti, begitu ya. Nah, mereka tidak mau supremasi bangsanya itu tergantikan oleh Bani Israel. Nah, maka apa yang ditakutkan oleh mereka, kekuasaannya itu hilang, itu yang kemudian ingin Allah tunjukkan bahwasanya atas kehendak Allah itu bisa terjadi. Nah, karena tidak ada yang tidak mungkin, ya. Jika Allah berkehendak. Nah, kemudian apa hal lain yang kemudian muncul dari karakter sosok Fir'aun? Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya. Fahasyara fanada wa qala ana rabbukumul a'la. Nah, ini yang dikatakan Fir'aun. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, termasuk Haman tadi, ya. Lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, kesombongan Fir'aun ini tampak di situ. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u. Dan Fir'aun berkata, hai pembesar kaumku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia katakan, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Nah, ini gambaran sombongnya seorang Fir'aun. Jadi dia sudah keji, plus dia mengaku Tuhan. Itulah kenapa Allah ingin mengingatkan Fir'aun ini, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk pada kisah saat Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa. Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Nah, ini ilham yang disampaikan kepada ibu Nabi Musa. Dia khawatir karena di tahun itu Fir'aun memberlakukan kebijakan anak laki-laki harus dibunuh. Dia khawatir. Dan Allah memberikan ilham untuk menenangkan hati ibunya Nabi Musa. Jangan engkau takut dan bersedih hati, karena kelak aku akan mengembalikannya kepadamu. Nah, dengan izin Allah, dengan skenario Allah, Nabi Musa nanti akan kembali lagi kepada ibunya, meskipun hanyut ya di sungai Nil itu. Nah, kisahnya, di slide setelah ini, ya. Di ayat berikutnya disampaikan bahwasanya Allah menceritakan maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Nah, ini sudah digariskan oleh Allah. Nabi Musa ini dipungut oleh dayang-dayang, ya, karena waktu yang menemukan adalah dayang-dayangnya istri dari Raja Fir'aun, Asiyah namanya, yang kemudian dibawa ke Asia, dan Asia sangat sayang kepada Nabi Musa tersebut, ya, Nabi Musa kecil itu, yang kemudian singkat cerita itu kemudian menjadi justru hal yang tidak membahagiakan kelak bagi Firaun. Meskipun bagi istrinya Nabi Musa ini anugerah, dan kita nanti tahu bahwasanya salah satu perempuan yang dijamin surga adalah istri dari Fir'aun ini. Nah, baik, saya lanjutkan. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu. Dia merayu Fir'aun
agar membolehkan Nabi Musa agar bisa diasuh di dalam kerajaan. Janganlah engkau membunuhnya. La taqtuluhu. Ya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Nah, ini yang disampaikan istri Fir'aun kepada suaminya. Ya. Dan hati ibu Musa menjadi kosong, galau gitu ya, sedih karena kehilangan anaknya, dan dia nggak tahu keberadaan anaknya setelah hanyut di sungai itu. Dan hampir saja ibu Nabi Musa ini mengatakan tentang rahasia tentang Musa ini kepada khalayak, karena saking inginnya Musa ini kembali. Tetapi resikonya ibu bapak, kalau diketahui kepada khalayak, pasti Nabi Musa kecil ini akan dibunuh. Nah, tetapi kemudian kata Allah, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, maka hati ibu Nabi Musa ini diteguhkan agar kemudian tidak menyampaikan kepada khalayak bahwasanya dia kehilangan seorang anak laki-laki di Sungai Nil itu. Dalam tafsir dikisahkan begini Bapak, bagaimana ceritanya kok Nabi Musa bisa hanyut? Nah, begitu. Nah, jadi rumah ibu Nabi Musa ini berada di tepi Sungai Nil. Dan karena tahu tahun itu adalah tahun diberlakukannya hukuman atau semua anak laki-laki dibunuh, maka ibu Nabi Musa ini khawatir, sehingga dia membuat sebuah peti yang dibuat sedemikian rupa agar tidak tenggelam, dan dia menyusui Musa kecil itu di dekat peti itu, kira-kira begitu. Dan ketika ada sosok yang mencurigakan masuk ke rumahnya, Nabi Musa ini buru-buru diletakkan di peti, dan peti itu diberi tali. Nah, kira-kira begitu. Sehingga tali itu bisa ditarik lagi kepada ibu Nabi Musa. Nah, dalam tafsir dijelaskan begitu, Ibu. Nah, tetapi pada suatu ketika karena panik pas ada orang masuk begitu ya. Atau dikisahkan di sini tentaranya Fir'aun masuk mengecek rumah, karena sudah ketahuan sebetulnya yang hamil itu siapa gitu, kira-kira sudah bisa dicek begitu. Nah, saat didatangi, nah itu ibu Nabi Musa agak panik sehingga tali itu terlepas. Karena tali itu terlepas sehingga Nabi Musa kecil itu hanyut terbawa arus Sungai Nil. Nah, kira-kira begitu ya Bapak, ilustrasinya. Jadi kenapa kok bisa lepas? Dan kenapa kemudian kok ditaruh peti? Nah, semacam itu. Karena memang ibu Nabi Musa ini khawatir sekali dengan sosok Musa kecil ini. Nah, tadi saya sampaikan, dan lebih spesifiknya adalah Rasulullah pernah mengabarkan mengenai wanita yang dijamin surga. Dan beliau bersabda, sebaik-baik wanita surga adalah Khadijah binti Khuwailid pertama, kedua adalah Fatimah binti Muhammad, kemudian Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Secara khusus Rasulullah menjelaskan istri Fir'aun dari hadis riwayat Ibnu Hibban, Ahmad, dan sebagainya. Jadi kita tahu bahwasanya inilah kisah awalnya. Nah, bagaimana kemudian pra kenabian dari Nabi Musa alaihissalam? Yaitu perempuanmu berjalan. Lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan bisa memeliharanya? Nah, jadi ibu Nabi Musa memerintahkan kakak perempuan Nabi Musa. Nah, kakak perempuan ini ditugaskan untuk mencari tahu di mana keberadaan peti yang berisi Nabi Musa itu. Nah, singkat cerita, kalau ibu bapak pirsani di ayat-ayat sebelumnya itu bagaimana proses si kakak perempuan ini mencari. Nah, kemudian bertemulah keluarga Fir'aun yang sedang mencarikan
sosok yang bisa menyusui Nabi Musa. Karena berkali-kali Nabi Musa ini tidak cocok ketika diberikan susu dari sosok perempuan yang lain. Nah, lalu kemudian kakaknya ini menyampaikan, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Nah, saat mengatakan itu, ada orang yang curiga, jadi orang kerajaan curiga bahwasanya jangan-jangan ibu yang asli ini, gitu kira-kira. Nah, lalu kemudian si kakak ini pintar, si kakak Nabi Musa ini bisa menjelaskan bahwasanya ibu saya ini bukan sekedar cuma-cuma memberikan susu, tetapi juga minta bayaran, dan juga dalam rangka menyenangkan raja dan permaisuri, kira-kira begitu. Sehingga izinkanlah ibu saya bisa menyusui bayi ini. Nah, kira-kira begitu. Lalu kemudian diizinkanlah Nabi Musa disusui oleh ibunya kandung, begitu. Nah kemudian dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat, lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Nah, Nabi Musa ini ditempatkan di tengah penduduk Madian, dan kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Nah, ini proses kerasulan dari Nabi Musa. Nah, wastona'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Nah, ini proses bagaimana Nabi Musa menjadi rasul. Idhab anta wa ahuka bi ayati, pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kebesaranku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Nah, apa perintah Allah secara spesifik? Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Nah, secara khusus misi Nabi Musa memang melawan Fir'aun. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Lalu kemudian Ibu Bapak, sebelum kita menyimak bagaimana dialog Nabi Musa dan Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran, saya ingin menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Rasulullah, beliau bersabda, Adam alaihissalam bersua dengan Musa. Musa berkata, engkaulah orang yang menyengsarakan manusia dan yang menyebabkan manusia dikeluarkan dari surga. Ini kata Nabi Musa kepada Nabi Adam. Kemudian Adam menjawab, engkaulah orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalahnya dan memilihmu untuk dirinya, serta menurunkan kepadamu kitab Taurat. Kemudian Nabi Musa berkata, ya. Kemudian Nabi Adam melanjutkan, aku telah menjumpai hal itu telah tercatat di Lauh Al-Mahfuz untukku sebelum Allah menciptakan aku. Nah, jadi jauh sebelum Nabi Musa ditetapkan, Nabi Adam itu sudah tahu bahwa Nabi Musa kelak akan menjadi seorang rasul dan diberi kitab Taurat, begitu nggak, Bapak? Nah, bagaimana kemudian motivasi Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa tahu bahwasanya mendapatkan perintah Allah untuk idhab ila Musa, begitu nggak? Ila Fir'aun, maaf. Faqula lahu qaulan layyinan, maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Perintah Allah pertama adalah strateginya yang ngomong baik-baik kepada Fir'aun, kira-kira begitu. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia sadar dan takut. Kemudian yang takut justru Nabi Musa, nggak? Beliau mengatakan kepada Allah, qala, dan juga Nabi Harun, qala rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina au ayyatagha. Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami,
dan akan bertambah melampaui batas. Jadi memang Fir'aun ini apa nggih? Ya menakutkan. Nggih. Itulah kenapa kemudian Nabi Musa, ya bahasa anak hari ini ciper gitu nggih Bapak, nggih. Takut begitu nggih. Enggak pede begitu. Nah, kemudian qala la takhafa, kata Allah. Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Inni ma'akuma asma'u wa ara, begitu. Dan kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan. Kita tentu hafal ya Ibu Bapak doa yang sering dipanjatkan Nabi Musa ini. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Ibu Bapak, ini adalah doa Nabi Musa saat beliau ingin tambahan kekuatan dari Allah saat menghadapi Fir'aun. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Artinya buat aku tidak takut, aku tidak cemas, aku percaya diri, okay? Dan mudahkanlah untukku urusanku. Okay? Tugas berat darimu ini semoga engkau mudahkan, gitu, okay? Dan lepaskanlah ketakutan dari lidahku, agar lidah ini tidak keluh, gitu, okay? Tidak kemudian takut untuk berbicara kepada Fir'aun, dan agar mereka memahami perkataanku. Okay? Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Termasuk sebelum tadi akhirnya Allah mengizinkan Nabi Musa bersama saudaranya berangkat kepada Fir'aun, sebetulnya sebelumnya Nabi Musa ini juga sudah meminta kepada Allah agar ditemani saudaranya, kakaknya ini. Maka waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Artinya partner, okay? Okay. Bestie hari ini, okay? Ya, teman dari keluargaku, okay? Yakni Haruna akhi, ya, Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dan dengan keberadaan dia. Nah, ini memang harapannya Nabi Musa, karena kalau sendiri ini lebih berat, okay? Terlebih juga Nabi Musa ada keterbatasan dalam menyampaikan sesuatu, okay? Nah, maka Nabi Harun ini lebih jelas ketika berbicara, begitu. Dan jadilah dia teman dalam urusanku. Nah, kemudian apa kata Allah? Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Okay. Jadi diizinkan oleh Allah. Okay. Nah, saya percepat karena waktu sudah semakin mepet. Okay. Ini saya skip satu slide. Ini adalah syair dalam tafsir Ibnu Katsir yang menggambarkan bagaimana percakapan Musa dan Fir'aun dalam bentuk syair, ya. Nah, ini yang viral di sosmed. Ini yang syair juga nggak itu, nggak? Mungkin Ibu Bapak tahu nggak? Apa ya top itu? Nah, itu kan sebetulnya syair juga, nggak? Nah, sama dalam tradisi Arab itu juga sebetulnya syair ini menjadi satu hasanah dalam tradisi sastra, ya, di Arab, begitu. Nah, percakapan Nabi Musa dan Fir'aun juga tergambar dalam surat Toha 47 sampai 50. Maka berilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel. Nah, apa yang dikatakan kepada Fir'aun oleh Nabi Musa, Ibu Bapak? Sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Nah, Nabi Musa percaya diri menyampaikan ini kepada Fir'aun. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Wala tu'adzibuhum. Lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Kemudian, sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti dari Tuhanmu.
dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Wassalamu ala manit taba'al huda. Nah, itu yang disampaikan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Fir'aun kemudian mengatakan, qala famar rabbukuma ya Musa. Siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa? Lalu Nabi Musa menjawab, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqah tsumma hada. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Nah, Fir'aun merasa ditantang, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Dia meyakinkan lagi kepada Fir'aun. Dan sekali lagi Nabi Musa mengatakan, fa'arsil ma'i bani Israel. Maka lepaskanlah Bani Israel bersamaku. Baik. Oke. Nah, dan seterusnya, oke. Lalu kemudian kita tahu bahwasanya bagaimana Allah memerintahkan menyelamatkan Bani Israel oleh Nabi Musa dengan memukul tongkat. Nah, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah tongkat untuk mereka jalan yang kering laut itu, dan engkau tidak perlu takut akan tersulut dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Saya kira itu, nanti selanjutnya Ibu Bapak bisa persani lebih detail lagi dalam surat Toha, dan juga ada kisah Nabi Musa lain dalam beberapa surat, ada dalam Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Qasas, Al-Kahfi, Al-A'raf, yang nanti Ibu Bapak bisa persani. Baik, saya kira itu, karena waktu berbuka segera tiba, kita akhiri dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.